Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sampurasun and selamat malam. Kenapa Cenaki nyebut selamat malam? Kan siang kemarin mah dikirimnya itu si Neng dari Cisolok, Pelabuhan Ratu. Iya, lah tapi kan ngirimnya malam, membuatnya mah subuh begitu. Cerita tentang kemarin awal Aki permintaan Kang Suherman setuju. Aduh Cenaki itu awalnya bagus begitu ya. Ya bagus dalam arti yalah merih gitu, perih begitu. Kata Ibu Ida Indrawati, mantan kepala Diklat, mantan Kabid KBKS begitu. Ternyata Ibu Ida itu punya teman putranya Pak Max MI Salhuteru, yaitu Ibu Kamelia katanya. Malah nanya, Pak Max itu di mana dimakamkannya? Dimakamkannya ada dua versi. Karena Aki juga sudah tidak tahu, sudah pindah ke Bandung, ada versi di Patengan, Pak Max itu ada versi di Dunguswangi. Kalau Dunguswangi dekat Walini ya, yaitu dekat disebutnya Dungus itu pasir letik, wangi sengit, jadi bukit yang harum begitu. Itulah ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian bagaimana Aki selanjutnya? Selanjutnya, Aki itu selesai SD tidak disekolahkan oleh orang tua itu karena SMP itu dianggapnya tinggi dulu itu. Ya. Jadi tidak didaftarkan ke SMP, sudah aja lah SD begitu. Orang lain sudah kurang lebih 1 minggu belajar, tiba-tiba ke rumah ada Ibu Mamar Marliah, istrinya Pak Adang Darsa Saputra. Pak Adang Darsa Saputra itu adalah kepala bagian employer lah itu. Kalau yang namanya kalau nggak salah kepala bagian Malananggang atau Pancuran Jaya, lupa gitu ya. Beliau ini pengurus perkapen. Mang Nang, kenapa Maman tidak disekolahkan? Nama Aki kan kecil itu Maman ya. Rukman itu di jalan oleh kakak. Bukan kakak ya, tapi adik gitulah ya. Oleh Jajang disebutnya, udah tong ngaran Maman. Cenah Rukman we, jenderal ngaran Maman gitu. Ya, tidak pakai bubur merah bubur. Makanya sekarang yang terkenal di kampung itu masih Pak Maman saja sampai sekarang juga ya. Terutama di kalangan Penmot sampai sekarang Pak Yunus itu Pak Yunus Patriawan nyebutnya Kang Maman aja. Nggak apa-apa, memang Maman juga namanya begitu ya. Kang Nono Jawa Timur, Prihadi Jawa Tengah, semualah teman-teman ya. Yang Rijal dari mana itu nyebutnya Kang Maman saja. Nah, setelah datang ke sana, kenapa Maman tidak disekolahkan? Aduh, juragan, cenah tidak punya duit. Mang teh cenah untuk menyekolahkan anak itu begitu. Sudah, pokoknya karena Maman itu katanya ranking di SD-nya itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi SMP Perkapen itu adalah singkatan Persatuan Karyawan Perusahaan Perkebunan Negara. Sampai sekarang itu namanya Perkapen. Dan itu namanya SMP Perkapen di Sinumta, di Indragiri. Jadi itu yang dipakai sekolahnya itu adalah SD 1. Kalau Aki kan di SR2, Aki mah ini di SR1, RS1 itu lebih bagus tempatnya. Dan memadainya sorenya dipakai oleh SMP Perkapen. Makanya Aki mah sekolahnya sore. Masuknya jam 2, keluar jam 6. Jam 1 lah masuk sampai keluar jam 6. Jadi sudah halimun, Rancasuni itu ujung poek, takut zaman goromolan. Tapi goromolan juga tidak mengganggu kepada anak sekolah, alhamdulillah ya. Nah dimasukkanlah. Setelah mangga atau juragan hari itu menjadi
SMP-nya sudah gratis, tidak pakai iuran-iuran Aki mah. Yang kedua Aki dikirim sepatu, baju seragam, buku-buku oleh Bu Mamar. Bu Mamar Marliah itu yang berjasa kepada Aki. Nah, Bu Mamar itu ketemu lagi setelah pensiun, sudah tua, karena beliau orang Cikoneng Ciamis, tukang kerupuk. Di sana ketemu oleh Aki disusut waktu Aki jadi kepala BKKBN Ciamis. Ya waktu di Ciamis lah begitu ya, pindah-pindah begitu. Ku Aki teh dibawa ke pendopo, dikenalkan dengan bupati dalam acara didudukan di depan. Dia menangis gitu ya, menangis mungkin ya Aki juga menangis karena beliau punya jasa ke Aki. Beliau juga menangis karena dihargai oleh ya katakanlah muridnya begitu ya, karena dia itu adalah guru Aki, cantik orangnya, Pak Adang Darsa Saputranya, hitam manis gagah begitu. Nah, masuk saja di kelas Aki, di kelas itu begitu lagi. Malah kelas 2 itu Aki jadi KMU. Apa yang Aki banyak dilakukan waktu SMP, yaitu Aki itu menjadi Dirijen Angklung. Sedangkan Menteri Perkebunan itu Pranseda Mak Salhuteru itu sangat senang. Akhirnya Aki ya terkenal lah di situ ya, walaupun ya dengan baju yang seadanya dari orang tua, maksudnya baju untuk sehari-harinya, tapi kalau baju sekolah itu sudah dibelikan oleh Bu Mamar Marliah ya. Itu ceritanya Aki. Nah, diujinya oleh Allah 1964, kira-kira Aki mau masuk ke kelas 2 SMP, ini berantakan. Apa yang berantakan? Pertama, pun bapak, ayah Aki itu disuruh oleh perkebunan untuk mengurus domba dan emek. Jadi kambing dan biri-biri itu tidak boleh ada di perkebunan karena merusak teh. Semua yang punya kambing itu dibeli oleh perkebunan, kemudian suruh diurus oleh bapaknya, Bapak Nang. Kemudian Pak Nang pulang ke kampung, ngurusnya tidak boleh di perkebunan, harus di kampung, digaji masih pegawai perkebunan. Kurang lebih berapa ya, 150 kata Ade Aki kemarin waktu di Banten, 200 senaman, lupa lagi lah, pokoknya di atas 100 itu tuh. Jadi Aki jauh kan tuh dengan bapak, akhirnya Aki dititipkan karena sedang sekolah, yaitu gini, kalau nyebut kakak karena dia usianya tinggi, tapi dia itu anaknya bibi, sebetulnya Ayi itu nyebutnya, yaitu Kang Tata. Dan di situ masih ada Mang Ading. Mang Ading itu adalah adik misalnya bapak, jadi masih regreg lah jalan Casuni. Itu satu. Jadi kan belepotan. Ya yang namanya tinggal di saudara, anak-anaknya rewel, itu ya, istrinya juga biasa-biasa lah begitu. Jadi Aki itu pagi-pagi sudah ngepel, sudah nesu, ngasuh budak, ngalah suluh, begitulah kehidupan Aki di SMP. Yang kedua, ya bukan celaka ya, itu Bu Mamar Marliah dipindahkan Pak Adang itu jadi administratur kemana lupa waktu itu Aki, ke Montaya atau ke Pangheotan. Pokoknya Pak Adang sudah tidak lagi di Rancasuni. Jadi Aki kan kelimpungan tuh, ditinggal ayah, ditinggal oleh orang yang sangat menyayangi ke Aki. Jadi hidup lagi mulai mandiri, walaupun kalau biaya sekolah sampai SMP ditanggung oleh SMP Perkapen. Itu ceritanya. Nah, di situ mulai Aki dengan segala daya upaya. Ikuti jejak bapak, yaitu membeli teh dari perkebunan sambil pulang dijual di Ciwidey, bawa dicabe dijual di pasar Ciwidey. Kalau pulang itu dari orang tua diberi seadanya, atau kalau makan mah mungkin diurus oleh kakak saya, yaitu kakak Kukut, kakak angkat ya, begitu sama-sama oleh kakek itu kan. Begitu cerita di SMP itu aduh repot. Tapi mulai juga Aki masuk ke ranahnya kesenian lingkung seni Dunguswangi. Di situ ada Dunguswangi, ada Dungusari. Kalau Dunguswangi itu yang gedenya, kalau Dungusari itu yang kecilnya. Jadi di situ ada calung, gondang. Kalau gending karesmen Aki masuk ke Dunguswangi, karena Dunguswangi itu ada dua gending karsmena itu, gugur guntur Gunung Sepuh, yaitu sejarah bagaimana meletusnya Gunung Sepuh dan diganti dengan kebun teh. Itu yang pertama, sehingga
itu sejarahnya sampai ke Rancabolang, Kertasari itu disebut di situ ya, karena luasnya Antan 8 itu. Kecuali yang tidak kenal lahar Gunung Sepuh juga tetap dibangun. Ada Montaya, ada Pangheotan, ada Pasir Nangka ya, ada Goalpara, ada Gunung Mas, dan lain sebagainya, itu yang termasuk ke situ. Nah, kalau Aki itu di SD itu adalah hanya ikut Pencaksilat saja karena orang tua Aki yaitu Pencaksilat. Tapi kalau di SMP Bapak juga sudah jagonya ngecapi, jagonya piul. Ayah Aki itu gitu. Jadi kecapian dan biola atau piul begitu ya. Kemudian di Dunguswangi Aki ikut gondang calung, bahkan Aki pernah jadi sangkuriang muda. Itunya sangkuriang kerletik yang ditakol dengan itu. Jadi Aki itu di situ oleh Dayang Sumbinya centit waktu itu. Kemudian apa ya? Yalah nggak usah disebutkan centitnya itu, istrinya Kang Iyo cerai. Kemudian ketemu lagi di mana dengan Cenani di Ujung Berung. Ya waktu itu karena centit itu sering waktu Pak Bupati siapa itu sering ke pendopo Kabupaten Bandung. Nah itu cerita. Kemudian yang berikutnya jadi Aki bolak-balik perkebunan dengan Rancasuni itu begitu. Ya Aki juga ada Mang Ading di situ tapi hanya sekedar makan-makan biasa. Hiduplah sederhana. Hanya Aki mulai di situ di Rancasuni itu ikut berbagai organisasi begitu. Nah dari situ Aki mulai jalan tamatlah, tetap ranking 1. Kelas 2 SMP Aki juga sebagai ketua murid umum KMU dulu ya, kalau sekarang mah OSIS. Itu riwayat Aki di SMP. Setelah riwayat SMP ya selesai, Aki pulang ke mana? Ke kampung mengikuti ayah, yaitu di Kampung Anir, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu. Itu saja dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.